Kisah selanjutnya dari Fitriani yang merupakan sepupu sekaligus sahabat Nike Ardila. Dia berkisah akan kebaikan Nike Ardila yang pernah diberikan kepadanya. Kisah ini pernah dimuat di majalah Bintang Indonesia yang terbit pada bulan Maret 1995. Dan berikut kisah dari Fitriani selengkapnya. Segmen ketiga, Fitriani teringat akan kebaikan Nike Ardila yang selalu ingin menjaga dirinya sebaik mungkin. Setelah berita yang tidak benar beredar di masyarakat, semua berita miring tentang Nike Ardila terbantahkan dengan pengakuan semua sahabat-sahabat Nike yang sangat mencintai Nike. Diakui oleh para sahabat Nike bahwa kondisi Nike saat itu memang sedang sangat kelelahan. Setelah sehari sebelumnya Nike belum tidur sama sekali. Setelah kepergian Nike, kondisi Fitri semakin terpuruk. Bagaimana juga kehilangan seseorang yang paling dekat dengannya, apalagi sejak masih dini alias dari kecil hingga dewasa mereka selalu bersama. Jangankan keluarga, semua orang yang tidak mengenal Nike pun saat itu merasa sangat kehilangan dan tak kuasa menahan air mata. Nike yang waktu itu mengajak Fitri untuk ikut dan tinggal bersamanya di Jakarta. Pada saat itu kondisi Fitri sedang ada masalah dengan keluarganya, hingga Fitri pun menyetujui untuk ikut dan tinggal bersama Nike di Jakarta. Mungkin semua sudah menjadi takdir yang maha kuasa. Semua ini harus terjadi. Setelah kepergian Nike, Fitri merasa terpukul dan belum bisa memulihkan jiwanya yang kala itu sangat goyah, bahkan kehilangan arah. Orang tua Fitri kala itu menganggap Fitri sedang kehilangan pegangan hidup, karena setiap hari Fitri terus-menerus memikirkan Nike. Akhirnya keluarga Fitri pun mengerti, karena semuanya butuh proses dan waktu untuk memulihkan kondisi batinnya yang sedang terpukul kala itu. Fitriani mengungkapkan saat itu dirinya sering sekali diajak oleh Nike ke rumah Melly Goeslaw, yang saat itu Melly Goeslaw sering dan sedang menciptakan lagu. Itu artinya Nike tahu kalau Melly bakalan menjadi seorang penyanyi yang sukses suatu saat nanti. Akhirnya Fitri percaya dengan takdir Tuhan dan secara perlahan mulai menerima kepergian Nike Ardila sebagai sesuatu yang terbaik bagi Nike. Kalaupun Nike masih ada, mungkin kehidupannya tidak akan menyenangkan. Mungkin orang-orang di sekelilingnya akan lebih menangisi kehidupannya. Makanya Tuhan mengambil Nike, karena Tuhan lebih tahu mana yang terbaik buat hambanya. Fitriani terngiang kembali cerita orang-orang yang sempat menitipkan dirinya untuk dijaga baik-baik. Dulu Fitri tak pernah menggubrisnya, tetapi setelah Nike meninggal dunia, kata-kata Nike itu begitu terasa manis dan hangat. Nike begitu bertanggung jawab atas semua yang terjadi pada Fitri selama tinggal bersamanya. Tanggung jawab kepada orang tua Fitri, ia jaga. Nike berjanji akan selalu menjaga Fitri dengan baik. Selama Fitri tinggal bersama Nike, setiap hari Nike meminta Fitri untuk menggunakan taksi kalau menuju ke tempat lesnya yang tak jauh dari Jalan Mangga di rumah kontrakannya. Nike pun selalu memberikan uang yang lebih kepada Fitri. Kala itu Fitri yang terbiasa menggunakan Metro Mini merasa sayang kalau uangnya dipakai untuk naik taksi yang ongkosnya berlipat-lipat dari ongkos Metro Mini. Fitri pun membohongi Nike karena setiap berangkat dan pulang les, Fitri selalu menggunakan Metro Mini. Hingga suatu hari, Fitri pun akhirnya ketahuan oleh Nike. Yaitu ceritanya ketika Fitri sepulang dari les, Fitri sama sekali tidak menyangka kalau di belakang angkot yang ia tumpangi ternyata ada mobil Nike Ardila.
Saat Fitri turun dari angkot dan masuk ke dalam rumah kontrakan secara berbarengan dengan Nike, Fitri merasa sangat kikuk dengan Nike. Sesampainya di dalam rumah, Nike pun menegur Fitri. "Apa kamu sudah lama menggunakan Metro Mini, Fit?" Fitri pun menjawab, "Iya teh." Kemudian Nike bertanya kembali pada Fitri, "Kan saya sudah kasih uang lebih ke kamu untuk naik taksi. Kenapa kamu masih juga menggunakan Metro Mini?" Fitri pun menjawab, "Sayang teh uangnya kalau untuk naik taksi." Fitri lebih berpikir ke ekonomisnya atau memilih ongkos yang lebih murah dibandingkan dengan naik taksi. Tetapi Nike berpendapat lain. Menurut Nike, keselamatan Fitri selama di Jakarta merupakan prioritas dan jauh lebih penting. Karena itu merupakan salah satu tanggung jawab Nike untuk menjaga Fitri selama Fitri tinggal bersama Nike. Segmen keempat, Fitriani kaget dengan sisa uang tabungan Nike yang dititipkannya sehari sebelum Nike Ardila pergi. Sebelum 40 hari meninggalnya Nike Ardila, Fitri beserta teman-teman dan sahabat-sahabat Nike yang lain masih setia dan tinggal di rumah kontrakan yang berada di Jalan Mangga Fatmawati. Rumah kontrakan yang penuh kenangan dan jadi saksi kehidupan antara karir dan cinta Nike Ardila dulu. Fitri yang kala itu masih belum bisa melupakan Nike, masih menganggap Nike masih hidup. Atau Fitri berpikiran kalau Nike sedang pergi ke luar negeri, atau sedang syuting atau konser untuk beberapa hari di luar kota. Kemudian Fitri pun tiba-tiba teringat akan buku tabungan milik pribadi Nike Ardila yang waktu itu dititipkannya sebelum Nike meninggal dunia. Kemudian Fitri pun mengurus tabungan Nike tersebut ke bank yang bersangkutan. Fitri mengira isi dari tabungan Nike itu cukup besar, tapi ternyata hanya tersisa 2 juta rupiah saja. Fitri pun merasa heran, semasa hidupnya Nike sangat habis-habisan dalam mencari uang, tapi hasilnya entah kemana uangnya. Beberapa sahabat dan teman Nike yang sama-sama terjun ke dunia entertainment juga sering datang ke rumah kontrakan tersebut untuk memberikan dukungan dan semangat kepada sahabat Nike yang ditinggalkan, agar mereka tetap semangat dan bangkit dari kesedihan dan keterpurukan. Salah satunya adalah Mami Christine yang sering datang untuk menengok. Begitupun Ari Sihasale. Setelah masa kontrak rumah itu habis di sekitar akhir tahun 95, teman-teman dan sahabat Nike mulai jalan masing-masing. Melly Guslow terlebih dahulu melangkahkan kakinya di rumah kontrakan yang penuh dengan kenangan tersebut. Fitriani yang kala itu masih belum bisa move on, masih sering datang untuk berkunjung ke makam almarhumah Nike Ardila. Kadang ia datang bersama Shandy, pacar Nike waktu itu, beserta adik-adiknya. Meskipun Shandy tidak terlalu dekat dengan keluarga Nike, tapi ia masih berusaha untuk menyempatkan datang ke rumah dan ke makam Nike Ardila. Berbeda dengan Nike yang begitu dekat dengan keluarga Shandy, bahkan Nike ingin sekali Shandy melamarnya. Namun sayang di akhir hidupnya, Shandy merasa menyesal karena sedikit ada masalah dengan Nike kala itu yang belum sempat memperbaiki diri. Nantikan kisah dari Fitriani selanjutnya pada part yang ketiga tentang beberapa pria yang pernah mengisi hati Nike Ardila. Al-Fatihah untuk idola kita almarhumah Nike Ardila. Semoga cerita dan kisah ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.